ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Masyarul hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Mu'min yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita Habiban al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang nanti mendapatkan syafaat dan juga kemuliaan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita memulai kajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah dengan iringan doa senantiasa Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita sehingga kita mudah untuk menerima hidayah Allah, kita mudah untuk menerima ilmu-ilmunya Allah, tentunya sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar nafkah atau nafkah. Yang kemarin itu bahwa nafkah itu terbagi menjadi dua.
Aqsamun nafaqati an-nafaqati kismani. Nafkah itu ada dua, nafaqatun ala nafsi. Yang pertama adalah nafkah atas diri sendiri. Kemudian nafaqatun alal ghairi. Yang kedua adalah nafkah atas orang lain. Ya, sebelumnya kita membahas tentang nafkah terhadap diri sendiri sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda bi nafsika summa biman ta'ul. Ya, mulailah dari diri kamu sendiri, ya, baru kemudian terhadap orang yang menjadi tanggungan kamu. Sanian, kemudian yang kedua, nafaqatu zaujati, itu memberikan nafkah kepada istri. Tajibu nafaqati zaujati ala zaujiha wa hiya fi darajati saniyah ba'da nafaqati ala nafsi. Wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ini ada di urutan kedua setelah dia ngasih nafkah kepada dirinya sendiri. Wal aslu fiha al-kitab wa sunnah wal ijma wal ma'qul. Nah, dalilnya ada yang dari Al-Quran, ada yang dari sunnah, ijma para ulama, dan juga ada dari dalil aklinya. Dalil tentang wajibnya nafkah terhadap istri ada di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Itu dalil yang pertama tentang ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kaum laki-laki ya untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Salah satunya dikarenakan wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, karena kaum laki-laki yang memberikan nafkah kepada istri-istrinya dari harta-harta mereka. Dan juga ada di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan perempuan-perempuan yang melahirkan, maka dia menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan rodhoahnya, persusuannya. Wa alal mauludi lahu, dan bagi ya yang dilahirkan untuknya, artinya bapak yang memiliki anak tersebut, ya, rizquhunna, memberikan rezeki kepada istri-istrinya, memberikan makan kepada istri-istrinya yang menyusui, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian ya bil ma'rufi, ya dengan ma'ruf. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain tentang kewajiban memberikan nafkah kepada istri. As-sunnatu, kemudian kedua dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahwa ja'at Hindun bintu Utbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahid wa innahu la yutini wa waladi illa ma akhadhu minhu sirran wa huwa la ya'lamu fahal alayya fihi syai'un. Faqala alaihi salatu wassalam, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'rufi.
Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, suatu hari datanglah Hindun bin Utbah, istri daripada Abu Sufyan, mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku itu adalah suami yang pelit. Wa innahu la yu'tini wa waladi illa ma akhadhu minhu sirran. Ya, dia tidak memberikan nafkah kepadaku dan juga kepada anak-anakku, ya, kecuali yang aku ambil secara diam-diam. Wa huwa la ya'lamu. Ya, jadi si istrinya itu ngambil, kalau salah ngambil duit suaminya, ya, untuk ngasih makan keluarganya, karena suaminya nggak pernah ngasih duit. Ya, suaminya pelit. Fahal alayya fihi syai'un, apakah yang saya lakukan tersebut merupakan suatu kesalahan? Apakah saya berdosa kalau saya ngambil harta suami saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khuzi ma yakfiki, ambillah, ya, apa yang bisa memberikan kecukupan kepadamu, wa waladiki, dan juga anak-anakmu, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ya, jadi berdasarkan hadis ini boleh, ya, ngambil dari harta suami yang memang dia kewajiban untuk memberikan nafkah, tapi nggak ngasih nafkah kepada anak istrinya, itu boleh ngambil dari harta suaminya, ma yakfiki wa waladiki. Ya, tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Ya, umpamanya yang butuhnya sehari untuk kebutuhan rumah tangga 100.000, ya, si istri yang suaminya pelit ini, ya, boleh dia ngambil dari duit suaminya, ya, 100.000 saja. Ya, jangan ngambil lebih, meskipun di dompetnya umpamanya ada 1 juta, jangan diambil semuanya. Ya, butuhnya 100.000, ya, untuk keperluan keluarga, ya, maka diambillah 100.000. Khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, fadalla ala wujubi nafaqati zauzah wal waladi fi mali zauji. Nah, hadis ini menerangkan tentang wajibnya memberikan nafkah kepada istri dan juga anak yang diambil dari harta suami. Al-ijma', ya, kemudian ijma'ul ulama. Ajma'as sahabatu wa man ba'dahum ala wujubi nafaqati zaujah ala zaujiha. Ya, para ulama, para sahabat sepakat, tidak ada satupun yang berbeda pendapat tentang wajibnya memberikan nafkah kepada istri, ya, atas suami. Suami wajib memberikan nafkah, ya, kepada istrinya. Dalil makulnya, ya, dalil aklinya, inna zaujata mahbusatul manafi ala zauji wa mamnu'atun minat tasarruf la li subuti haqqi fi zaujiyah fawajaba laha mu'natuha wa nafaqatuha. Seorang perempuan ketika dia sudah menjadi seorang istri, maka dia berada di kekuasaan suaminya, maka wajib bagi suaminya untuk memberikan nafkahnya. Syurut wujubi nafkah zaujah ala zauji, tapi ada syaratnya. Kapan perempuan itu nafkahnya wajib, ya, atas suaminya? Tata'allaqu nafaqati zaujah bi aqdin nikah. Ya, bahwa kaitannya memberikan nafkah kepada istri itu penyebabnya adalah bi aqdin nikah,
karena ikatan pernikahan. Wala tajibu qoblal aqdi qat'an. Kalau belum akad, ya belum nikah, berarti belum jadi istri, ya belum jadi istri, masih tunangan, ya itu tidak wajib memberikan nafkah. Walakin yustaratu liwujubiha ba'dal aqdi ayyatawaffara laha syaratan. Tapi ada dua syarat di mana seorang istri itu dia wajib diberikan nafkah oleh suaminya. Awalan at-tamkin. Yang pertama adanya tamkin, yang pemberdayaan, wa huwa tamkinu zaujah nafsiha minaz zauj. Jadi si istri itu memang diberdayakan oleh siapa? Oleh suaminya bi alla tamna'ahu min wujuhil istimta'. Nah, ketika si istri ini Ketika si istri ini yang diminta untuk istimta, melakukan hubungan ya dengan suaminya, istri tidak menolak. Ya. Wa yatahaqqaqu dzalika bima yusama bizzafaf wa la yushtaratul istimta fi'lan wal wati wa yakfi mujarrad tamkin ba'dal aqdi. Ya, jadi ya si istri tidak pernah menolak suaminya ketika suaminya ingin bersenang-senang istri dengan istrinya. Karena kalau menolak itu namanya nusyuz. Ya, kalau nusyuz ya itu tidak berhak dia untuk mendapatkan nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ittiba', ya, yaitu karena dia mengikuti suami. Wa huwa an tatba'a zaujatu zaujaha fil baladi wal baitil ladzi yakhtarahu. Yaitu seorang istri ngikutin suaminya ya di tempat atau di suatu negara yang dipilih oleh suaminya, wa yasluhu lis-sunnah, yang memang tempat itu adalah tempat yang cocok untuk ditinggali. Fa in kanal makanu ghairu shalihin lis-sunnah aw lil baqa'i fihi fala tasqutu nafaqatuha. Wa kadzalika yajibu an tatba'ahu fil iqamah ma'ahu fi ayyi baladin yusafiru ilaihi. Yaitu seorang istri dia wajib ikut dengan suaminya ya di satu tempat atau satu negara di mana suaminya tersebut memang tinggal di suatu tempat atau suatu daerah atau suatu negara tersebut. Wa yuhayyi'u fihi maskanan ya mustawiyas syurut lisukni, di mana sang suami menyediakan menyediakan tempat yang memenuhi syarat untuk ditempati. Jadi udah ya suami udah nyiapin ya suaminya ya suaminya orang Jawa ya, kemudian dia bawa istrinya ke Jawa, si istri harus ikut. Ya di sana udah ditempatkan udah disiapkan tempat yang layak. Nah, maka si istri harus ikut. Walau ikhtalafa zawjani fi tamkin faqalat sakatu fi waqti kadza wa mata makanati zaujah nafsa min zaujiha wa salimat alaihi aw aradas nafsaha alaihi wajabatin nafaqatu laha. Maka ketika si istri dia sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka wajib bagi suami itu untuk memberikan nafkahnya. Ya, itu karena dia ngikutin suami, dia nurut kepada suaminya. Anwa'un nafkah al-wajibah. Nah, nafkah yang wajib itu yang pertama adalah at-ta'amu, yaitu memberikan makan. Wa huwa al-ghidha'ul asasi lil insan,
Ya, wa yakunu 'adatan min ghalibi qutil balad. Makanan pokok, ya, suatu daerah atau suatu negara. Al-qumhi masalan, ya, contohnya seperti gandum. Ma'a taklifati tahnihi wa khubzihi wa ma'yat ba'udzalika. Ya, yang kemudian gandum itu ya dijadikan, entah itu dijadikan roti atau sebagainya, menjadi makanan pokok. Ya, jadi bukan cuma ngasih gandum doang, tapi gandum yang udah apa? Yang udah jadi roti, bukan cuma ngasih beras doang nafkahnya, tapi beras yang apa? Beras yang udah bisa dimakan. Ya, beras yang udah bisa dimakan. Jadi nasi au khubzan jahizan au tamaran au ruzan. Wa yaqdaru ta'am hasba hali zauji yusran wa musran. Ya, jadi yang pertama itu adalah apa? Adalah makanan. Jadi makanan yang apa? Makanan yang siap makan. Ya, bukan makanan yang harus diolah dulu, Kemudian asani al-udmu, idam, lauknya. Wa huwa ma yu'khadhu ma'at tamam kazait was-saman wal lahm wal faqihah wa yakhtalifu bil fusul wa hasba ma ya'tadahu nas, yaitu sesuatu yang berdampingan dengan makanan kazait, ya, seperti minyak, wasamin, minyak samin, walaham atau daging, wal fakihah atau buah-buahan. Itu namanya idam. Kan nggak mungkin makan cuma nasi doang. Nih saya kasih nafkah, kasih makan, dikasih nasi doang. Ya, tapi lauknya kagak. Ya, nasi plus dengan apa? Nasi plus dengan lauknya. Asalisu al-kiswatu, yang ketiga kemudian pakaian. Wa huwal libas al-laik bizaujah. Itu pakaian yang layak untuk dipakai. Wal kafilaha bil adat wal kamiyah. Yang kualitasnya bagus atau jumlahnya juga disesuaikan. Karena berdasarkan firman Allah tadi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi, ya, bapak-bapak yang diberikan anak yang lahir daripada istri-istrinya, maka wajib untuk rizquhunna, mengasih rezeki, ngasih nafkah kepada istri-istrinya, wa kiswatuhunna, dan juga ngasih pakaian bil ma'ruf, yaitu dengan ma'ruf, ay bihasbil urfi, ya, disesuaikan dengan kebiasaan. Kemudian adawatut tanzif, termasuk nafkah juga adalah adawatut tanzif, alat-alat kebersihan. Tastahiquz zaujah fi nafaqatiha alat tanzif allati tatanazzafa biha, yang biasa dipakai untuk membersihkan diri, wa tuzilu awsah allati tuziha, ya, untuk membersihkan kotoran, membersihkan daki, kalmusti, ya, seperti apa, sisir. Nah, itu juga kewajiban apa? Kewajiban suami. Ya, waduhni, ya, minyak rambut, wasabun, sabunnya, ya, wa ghairihi, dan lain sebagainya. Ya, jadi alat-alat apa? Alat-alat kebersihan, yang odol dan lain sebagainya, itu juga kewajiban siapa? Kewajiban suami, karena masuk kategori nafkah, ya, itu. Amma ar-rawaih wal kahal wa adawati zinah wal khuli fa huwa haqqun lizauji wa laisa wajiban alaihi. Adapun ar-rawaih, wewangian,
wal kahal, ya celak mata, wa adawatu zina, skincare, kalau zaman sekarang mah skincare, ya wal holiyi, ya perhiasan, fahuwa haqqul lizauji, itu adalah hak bagi si suami, walaisa wajiban, bukan kewajiban, ya fa in hayya ahalaha wajaba alaiha istimaluhu. Ya kalau umpamanya suami beliin skincare, beliin lipstik, beliin apa, beliin celak mata, beliin minyak wangi, ya maka wajib bagi si istri istimaluhu, untuk apa? Untuk memakainya, ya bukan kewajiban suami, ya karena itu bukan kebutuhan primer, ya itu kebutuhan yang kesekian. Ya jadi kalau suami nggak beliin apa, nggak beliin skincare yang harganya mahal, ya itu tidak berdosa, ya karena tidak termasuk kategori nafkah. Tapi kalau suami yang umpamanya beliin, ya maka si istri wajib untuk memakainya. Al-khamis, kemudian yang kelima, alatul akli, itu alat untuk makan. Wahia ada watul matbah allati tustakmalu fi iqda'il akli, itu peralatan dapur yang biasa digunakan untuk menyiapkan makanan, wasyurbi, dan juga minuman, watumhi, dan juga masakan, hasbal urfi, ya kembali kepada kebiasaan, yang kompor, termasuk gasnya, ya kemudian wazannya, piringnya, dan lain sebagainya, itu juga adalah masuk kategori nafkah. Ya makanya orang-orang kita ya ketika ketika pengantin itu bawaannya kan lengkap, ya ada piring, dandang, ya kompor, ya bahkan ada kulkas dibawa juga seserahannya, ya seperti itu. Kemudian asadil al-maskan, yang keenam adalah al-maskanu, tempat tinggal. Yajibu ala zauji tahyiatul maskan allazi yaliku biha adatan. Wajib bagi seorang suami untuk menyiapkan tempat tinggal yang layak, mahma kanat halatuh, ya li'anna zaujah la tamliku al-intiqal min maskani zaujiyah faru'iyya fihi, ya sya'nuha bi khilafin nafaqah wal kiswah wa ghairu fa yura'i fiha haluz zauji fa in tamliku, ya ibdaluha. Jadi menyiapkan tempat tinggal juga adalah kewajiban bagi suami. Wala yustaratu fil maskani ayyakuna mamlukan lizauj. Ya, meskipun tempat tinggal itu bukan milik sendiri. Fayuskinaha fil mamluk wal mustajar wal musta'ar. Boleh. Ya tempat tinggalnya umpamanya apa? Kontrak. Yang penting tempat tinggal, ya dia layak. Jadi nggak mesti harus dibeliin rumah, ya awil musta'ar, atau rumah apa, rumah pinjaman atau rumah sewaan. Wa yakunul maskan ala qadri yasarihi wa isarihi wa tawassutihi, disesuaikan dengan keadaan suaminya, ya disesuaikan dengan keadaan suaminya, karena ini masuk kategori wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian yang selanjutnya adalah al-afas, yang ketujuh adalah perkakas atau perabot rumah tangga. Yajibu li zaujati ta'minul asas fil maskan lil julus wal firas lin naum
ma yalzamuhu adatan. Ya, wajib juga bagi suami untuk nyediain perabotan rumah tangga. Ya, dia punya rumah atau tinggal di kontrakan, harus ada apanya, almaskan lil julus. Ya, tempat untuk duduk, beliin itu tempat untuk duduknya, kursinya, wal firosh. Ya, untuk tidur beliin apa? Beliin kasur, beliin kasurnya, disesuaikan juga dengan keadaan suaminya. Banyak juga ya. Kemudian yang kedelapan, al-khadimah, pembantu. Yajibu ala zauji ta'minu khadimatin li zaujatihi in kana la takhdamu nafsuha fi adati baladiha wa ahliha wa baiti abiha khosatan. Wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu bagi istrinya. Kalau istrinya itu sebelum menikah biasanya memang dilayani sama pembantu. Ya, disediakan pembantu di rumahnya, sama bapaknya disediakan pembantu. Ya, maka si suami juga dia wajib untuk apa? Nyediain pembantu. Ya, wa baiti abi khasatan fa alai ikhdamu zaujati li annahu minal mu'asyarah bil ma'ruf sawa'un kana musiran aw musiran wa alai dafu ujratil khadimah. Yang bukan cuma disiapkan doang pembantunya, tapi ujratil khadimah. Ya, upahnya pembantu juga dibayar sama siapa? Dibayar sama suaminya. Ma'a nafaqatiha min ta'amin wa syarabin wa kiswatin, termasuk ya makanan pembantu, minuman pembantu, pakaian pembantu juga yang bayar siapa? Yang bayar adalah suami, yang bayar adalah suaminya. Resiko. Ya, kenapa? Karena dia menikah dengan perempuan yang biasa dilayani di rumahnya karena orang kaya. Makanya kemarin sebelum nikah itu ada yang namanya al-kafa'ah kufu. Ya, menikah itu adalah ya dengan apa? Laki-laki yang apa? Yang satu kufu, satu level. Ya, supaya tidak apa? Supaya tidak ada atau meminimalisir permasalahan di dalam rumah tangga. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang berpisah rumah tangganya, bercerai itu dikarenakan faktor yang paling banyak adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Ya, makanya wajar kalau umpamanya ya ada yang orang tua yang punya anak perempuan, ya dia harus pilih dulu calon menantunya. Ya, ditanya dulu kerjaannya apa, gajinya berapa. Itu adalah sesuatu yang wajar. Itu bukan matre. Ya, karena tadi pernikahan itu adalah ibadah yang lama, ibadah yang panjang. Ya, jadi seperti itu. Maka menyiapkan pembantu itu juga kewajiban bagi siapa? Bagi si suami. Kalau ya istrinya itu memang sebelum menikah itu biasa dilayani oleh pembantu. Ya, bisyarati kaunul khadim imra'atan, dengan syarat pembantunya itu adalah perempuan juga, au sobian atau anak kecil, au muhraman li zaujati atau mahramnya si istri. Wala yajibu lil khadimah alatun tanzim. Cuma tidak wajib kita menyediakan apa? Menyediakan alat-alat kebersihan tuh kalau kita nyewa pembantu. Ya, li'annaha la tatanazzabu lahu, karena
pembantu bersih-bersih bukan buat suaminya, tapi buat dirinya sendiri. Ya kalau istri itu bersih-bersih buat siapa? Buat suami, buat suaminya. Bikhilafiz zaujah al-makhdumah. Ya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah beberapa ketentuan tentang nafkah. Ya, nafkah yang wajib ya bagi suami atas istrinya. Silakan mungkin ada hal yang ditanyakan baik berkaitan dengan nafkah ataupun dengan hal yang lainnya. Silakan. Witir, iya. Ya, jadi ke sholat witir. Sholat witir itu ganjil, ya 1, 3, 5. Apakah pakai tahiyat awal itu? Iya. Kalau sholat witir nggak ada tahiyat awal, langsung. Ya, mau 3 kali sekaligus, nggak usah pakai tahiyat awal. Nggak boleh pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal menyerupai sholat maghrib. Ya, mau 2+1 lebih afdol. 2 rakaat dulu salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu lebih afdol. Ya, seperti itu kalau sholat witir. Silakan, mungkin ada hal yang lain. Iya, silakan Pak Haji. Hmm. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi runutan nafkah suami kepada istri kan sangat banyak sekali ya. Ya, sangat banyak sekali. Ya, harus menyiapkan ini, menyiapkan itu karena itu kewajiban. Ya, boleh enggak kita nih punya gaji umpamanya apa? Punya gaji 5 juta kita serahin kepada istri kita, ya silahkan kelola, ya boleh. Ya itu lebih bagus lah, itu lebih bagus lagi kita percayai kepada apa, kepada istri kita. Saya punya nih yang gaji 5 juta, ya silahkan diatur, itu jauh lebih baik lagi. Ya jadi untuk keperluan dapurnya, untuk keperluan apa, untuk keperluan perkakas dan lain sebagainya boleh. Ya, tapi intinya tadi itu semua adalah kewajiban suami. Ya, kalau kita nggak menyediakan apa, nggak menyediakan sabun, ya dosa kita. Ya, makanya tadi ketika ada yang ngadu, ya, yang ngadu kepada Nabi Hindun bin Utbah binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah orang kaya. Ya, orang kaya Abu Sufyan itu tapi pelit. Ya, saking pelitnya, ya itu istri kagak dikasih duit, sehingga kemudian karena nggak dikasih duit dia ngambil duit suaminya, maka dibolehkan sama Nabi, bukan nyolong, itu dia ngambil haknya. Ya, ngambil haknya, tapi kata Nabi, khuzi ma yakfiki wa waladi, ambillah sesuai dengan kebutuhan. Ya di kantong suaminya ada 1 juta, butuhnya cuma 200.000, jangan diambil semuanya. Ambil 200.000 karena suaminya pelit. Boleh istri ngambil tanpa sepengetahuan suami, karena itu sudah menjadi haknya si istri. Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Ya, makanya kalau kita paham ini semua, ya insya Allah rumah tangga akan apa? Akan aman, damai, tentram.
Kenapa? Hmm. Semua kebutuhan udah dipenuhi, ya istri nggak dikasih duit. Kalau semua kebutuhan udah dipenuhi, nggak dikasih duit, ya kagak dosa. Ya, karena semua kebutuhan udah apa? Semua kewajiban udah dipenuhi, semua kewajiban udah dipenuhi, ya kagak dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya keterbatasan ilmu pribadi. Astagfirullahalazim. Kita tutup dengan bacakan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji.